Pengumuman untuk hari ini, setidaknya kami telah merekap beberapa informasi penting. Ada 6 kabar gembira yang perlu teman-teman ketahui. Tentunya hal ini perlu kami share agar teman-teman mendapatkan pencerahan terkait informasi perkembangan program bantuan pemerintah serta informasi penting dari pemerintah pusat. Nah, teman-teman silakan disimak informasinya. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita konsisten lagi menyampaikan informasi perkembangan program bantuan pemerintah. Nah, di video kali ini kami telah merekap beberapa informasi sumber yang perlu kami share. Setidaknya ada 6 pengumuman penting yang perlu teman-teman ketahui. Ada kabar gembira, ada pula informasi penting terkait perkembangan yang terjadi, baik itu program terbaru ataupun perkembangan penyaluran bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, yang baru join jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka dari penjelasan kami. Oke teman-teman, terkait hal ini kami telah merekap beberapa pengumuman penting yang perlu diketahui. Setidaknya ada 6 poin penting yang perlu teman-teman ketahui terkait perkembangan program bantuan pemerintah. Terus ada informasi program yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ataupun lembaga terkait. Yang pertama yaitu hari ini tepat 15 Oktober 2022, artinya yaitu dimulainya awal pendataan untuk perlindungan sosial agar tepat sasaran, yaitu program REKSOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi. Sasarannya itu 100% penduduk Indonesia di 514 kabupaten kota. Pelaksanaan dimulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Jadi REKSOSEK ini adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Tentunya tujuan ini dapat menangkap dinamika perubahan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. Data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya yaitu untuk program bantuan pemerintah. Jadi teman-teman, hari ini dimulai proses pendataan untuk kegiatan REKSOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi. Program ini melibatkan 441.000 petugas dari petugas pendataan lapangan, petugas pemeriksaan lapangan, dan koordinator sensus kecamatan atau KOSEKA. Nah, nanti akan dilengkapi data dengan geotagging dan foto khusus untuk keluarga miskin. Dukung kegiatan aktivitas REKSOSEK ini selama 1 bulan penuh, 15 Oktober sampai 14 November 2022. Itu terkait informasi dari pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik. Kemudian poin yang kedua, bagi teman-teman sahabat sosial, ini terkait program Kartu Prakerja. Disampaikan langsung bahwa kabar gembiranya adalah program Kartu Prakerja dilanjutkan di tahun 2023. Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun depan yang akan difokuskan pada peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Anggaran yang telah disediakan 5 triliun dengan target peserta 1,5 juta orang. Besaran bantuan yang diberikan meningkat, yaitu dari segi biaya pelatihan karena difokuskan untuk peningkatan skill. Biaya pelatihan 3,5 juta, insentif pasca pelatihan 600.000 sebanyak 1 kali, insentif survei 100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Nah, untuk tahun 2022 saja itu total penerima
3,46 juta penerima di 514 kabupaten kota yang mendapatkan manfaat. Nah, itu terkait program Kartu Prakerja. Saat ini sudah berlangsung sampai dengan gelombang ke-46. Kemudian lanjut, teman-teman sahabat sosial, terkait bantuan subsidi upah, yaitu bantuan BSU gaji bagi pekerja. Nah, ada informasi terbaru dari Kementerian Tenaga Kerja RI bahwa telah disalurkan bantuan subsidi upah ini sampai dengan tahap kelima. Jadi teman-teman silakan cek langsung rekeningnya terkait penerima program bantuan subsidi upah yang telah dicairkan kepada pekerja. Bantuan subsidi upah tentunya diberikan dengan insentif Rp600.000 dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah. Itu syarat bagi pekerja dan merupakan anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan, itu minimal sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Program BSU ini tanpa potongan. Jadi yang belum pernah mendapatkan bantuan dan merupakan pekerja yang aktif dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan tentunya mendapatkan bantuan BSU yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Kemudian lanjut lagi, ini terkait bantuan bagi peserta didik atau yang lebih dikenal dengan program bantuan PIP. Ada informasi terbaru yang perlu teman-teman ketahui, apalagi orang tua yang memiliki anak sekolah, bahwa dana PIP 2022 per Oktober ini telah disalurkan kepada 337.537 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK kepada penerima PIP yang berasal dari nominasi PIP 2022 dan rekening simpelnya telah aktif sebelum 31 Agustus tahun 2022. Kalau kita lihat datanya, yaitu jumlah dana per jenjang ataupun jumlah penerima per jenjang. Untuk SD 247.000 total penerimanya, SMP 26.000 lebih, SMA 29.000 lebih, SMK 34.000 lebih. Artinya teman-teman nanti bakal dicairkan secara bertahap karena masih ada yaitu penerima dari pengajuan fase kedua atau tahap kedua yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 September yang lalu. Nanti akan diterbitkan SK nominasinya kepada peserta didik untuk tahap kedua, mulai dari penerima yang tercatat dalam data DTKS, kemudian pengajuan melalui satuan pendidikan bagi peserta didik yang layak mendapatkan program PIP tahun 2022. Insentif yang diberikan Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1 juta untuk SMA ataupun SMK. Poin selanjutnya bagi teman-teman sahabat sosial yaitu terkait pertengahan Oktober ini sampai dengan 31 Oktober masih dilakukan proses verifikasi dan validasi data untuk program PKH dan BPNT melalui surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kemensos melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial bahwa aktivitas diperpanjang mulai pertengahan Oktober ini sampai 31 Oktober, verifikasi dan validasi data yang ditugaskan kepada pendamping PKH di wilayah masing-masing. Nah, teman-teman, tentunya di rentang waktu Oktober ini belum ada pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT. Karena memang proses masih dilakukan verifikasi. Data nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, barulah akan diterbitkan SK Surat Perintah Membayar atau SP2D kepada KPM yang masuk namanya dalam data bayar. Nah, teman-teman, tetap ditunggu proses pencairan, kemungkinan besar kalau tidak akhir bulan ini ataupun awal bulan November 2022. Mudah-mudahan secepatnya dilakukan proses penyaluran PKH ataupun BPNT.
Kemudian terakhir perlu teman-teman ketahui yaitu untuk proses pencairan BLT BBM tahap kedua telah diinformasikan bahwa pencairan dimulai bulan Desember 2022 untuk tahap kedua pencairan Rp300.000. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu lagi karena memang pencairan dilakukan tahap kedua ini di bulan Desember dengan nilai insentif Rp300.000. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu next video, kami akan menjelaskan beberapa hal penting lagi terkait perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah, dan jika memang ada informasi penting dari pusat, kita share di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.